Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Kembali kita berjumpa di Renungan Sarapan pada pagi hari ini. Tema pada minggu ini adalah Natal. Yang kita sudah paham bahwa Natal itu adalah hari lahirnya Tuhan Yesus Kristus. Meskipun sebetulnya Natal itu tidak jatuh tepat pada tanggal 25 Desember. Nah, tapi karena sejarah mencatat bahwa Konstantin menetapkan pada tanggal 25 Desember, maka kita semua merayakan di tanggal 25 Desember. Tapi itu tidak menjadi masalah, karena ketika kita menghadapi atau dekat dengan Natal, kita mulai merasakan nuansa Natal, ada liburan, ada rencana liburan, ada kemeriahan Natal, ada sukacita Natal. Mungkin bagi yang anak-anak kecil juga mereka bisa mendapat kado dari orang tua mereka, dari sekolah, dari teman-teman, tukar kado atau segala macam. Begitu banyak hal tentang Natal. Meskipun bukan orang yang mengenal Tuhan Yesus, mereka juga merayakan Natal. Karena mereka percaya bahwa Natal itu adalah hari yang penuh dengan sukacita. Banyak film-film Natal juga yang ditayangkan di televisi, bisa nonton di rumah juga, dan juga banyak pernak-pernik Natal yang bisa dibeli, bisa dibuat, saling berbagi satu dengan yang lain. Ya, itulah Natal. Tapi pada pagi hari ini kita mau melihat apakah Natal itu kelahiran Yesus, kelahiran Tuhan Yesus Kristus di Alkitab. Mari kita buka di Matius 1 ayat yang ke-18. Ini perikopnya berjudul tentang kelahiran Yesus Kristus. Nah, kelahiran Yesus Kristus adalah sebagai berikut. Pada waktu Maria, ibunya bertunangan dengan Yusuf, ternyata ia mengandung dari Roh Kudus sebelum mereka hidup sebagai suami istri. Nah, kalau kita baca selanjutnya ya, kisah tentang kelahiran Yesus Kristus di perikop ini, itu cuma dikisahkan tentang bagaimana Yusuf menerima rencana Tuhan, rencana Allah, yaitu dengan dia harus menerima Maria yang sudah mengandung dari Roh Kudus, dan dia harus menikahinya meskipun mereka statusnya ini masih tunangan dan belum ada hubungan suami istri. Nah, tetapi dari awal di dalam Lukas 1 ayat 27 dituliskan bahwa di sana diceritakan bagaimana Maria yang menerima keadaannya. Dia mau mengandung oleh Roh Kudus meskipun ia sudah bertunangan dengan Yusuf. Nah, kita buka di Lukas 1 ayat 27. Di perikopnya dituliskan pemberitahuan tentang kelahiran Yesus. Di ayat yang ke-27, kepada seorang perawan yang bertunangan dengan seorang bernama Yusuf dari keluarga Daud, nama perawan itu Maria. Ketika malaikat itu masuk ke rumah Maria, ia berkata, "Salam hai engkau yang dikaruniai, Tuhan menyertai engkau." Maria terkejut mendengar perkataan itu, lalu bertanya di dalam hatinya, apakah arti salam itu?
Kata malaikat itu kepadanya, "Jangan takut, hai Maria, sebab engkau beroleh kasih karunia di hadapan Allah. Sesungguhnya engkau akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan hendaklah engkau menamai dia Yesus. Ia akan menjadi besar dan akan disebut Anak Allah yang Maha Tinggi. Dan Tuhan Allah akan mengaruniakan kepadanya tahta Daud, bapa leluhurnya. Dan ia akan menjadi raja atas kaum keturunan Yakub sampai selama-lamanya, dan kerajaannya tidak akan berkesudahan." Kata Maria, "Bagaimana hal itu mungkin terjadi karena aku belum bersuami?" Jawab malaikat itu kepadanya, "Roh Kudus akan turun atasmu, dan kuasa Allah yang Maha Tinggi akan menaungi engkau. Sebab itu anak yang akan kau lahirkan itu akan disebut kudus, Anak Allah. Dan sesungguhnya Elisabet sanakmu itu, ia pun sedang mengandung seorang anak laki-laki pada hari tuanya, dan inilah bulan yang ke-6 bagi dia yang disebut mandul itu. Sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil." Respons Maria di ayat yang ke-38, "Sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan, jadilah padaku menurut perkataanmu itu." Lalu malaikat itu meninggalkan dia. Kita lihat bagaimana respon Maria ini. Pasti dia kaget awalnya, pasti dia galau, pasti dia ada rasa takut, kacau. Tetapi Maria berani untuk mengambil resiko apapun itu demi dia melakukan kehendak Allah. Di ayat yang ke-38 tertulis bahwa, "Sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan, jadilah padaku menurut perkataanmu itu." Ada hal yang buat saya, Maria ini sungguh luar biasa, karena dia mau meninggalkan egonya dan mau mengikuti apa yang Tuhan mau. Tidak gampang pastinya buat Maria untuk menerima rencana Tuhan yang sangat sulit buat dia. Begitupun juga dengan Yusuf. Di dalam Matius 1 ayat 18 sampai yang ke-25, di ayat yang ke-19, Yusuf itu seorang yang tulus hati dan tidak mau mencemarkan nama istrinya di muka umum. Ia bermaksud menceraikannya diam-diam, tetapi ketika ia mempertimbangkan maksud itu, malaikat Tuhan nampak kepadanya dalam mimpi dan berkata, "Yusuf anak Daud, janganlah engkau takut mengambil Maria sebagai istrimu, sebab anak yang di dalam kandungannya adalah dari Roh Kudus. Ia akan melahirkan anak laki-laki dan engkau akan menamakan dia Yesus, karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka." Hal itu terjadi supaya genaplah yang difirmankan Tuhan oleh Nabi, "Sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan mereka akan menamakan dia Immanuel," yang berarti Allah menyertai kita. Di ayat yang ke-24 ini, responsnya Yusuf. Sesudah bangun dari tidurnya, Yusuf berbuat seperti yang diperintahkan malaikat Tuhan itu kepadanya. Ia mengambil Maria sebagai istrinya, tetapi tidak bersetubuh dengan dia sampai dia melahirkan anaknya laki-laki, dan Yusuf menamakan dia Yesus. Itu respons dari Yusuf, bagaimana dia mau menerima rencana Allah dengan tetap mengambil Maria sebagai istrinya yang sudah bertunangan, dan dia yang membawa keluarganya ini, dia yang membawa Maria ini sampai dengan hari melahirkan Yesus dan menamakan Yesus sebagaimana firman Allah kepada Yusuf.
Mari kita merenungkan sikap Maria dan Yusuf yang menerima rencana Allah dan menghidupinya dalam hidupnya. Meskipun tiap orang itu punya jalan kehidupannya masing-masing, punya ceritanya masing-masing, tapi Tuhan Yesus adalah satu. Tuhan yang kita sembah adalah satu. Tuhan yang sama. Tuhan yang bisa menolong kita. Tuhan yang memberikan masa depan yang indah, masa depan yang cerah, memberikan pengharapan pada saat tidak ada seorang pun yang memberikan semangat atau dorongan, memberikan pengharapan yang pasti saat tidak tahu harus bergantung kepada siapa, memberikan semangat saat sepertinya sudah malas dan sudah biarkan saja apa aja yang terjadi, tetapi ada pengharapan yang pasti di dalam Yesus Kristus. Dan satu hal yang saya boleh pelajari adalah waktu saya percaya pada Tuhan Yesus yang besar, Tuhan Yesus yang sangat mengasihi saya dan saudara, ada rasa bersyukur di masa-masa, di waktu-waktu yang tidak mengenakan, di waktu-waktu yang galau, di waktu-waktu yang berat, di waktu-waktu yang harus mengambil keputusan tetapi tidak tahu harus mengambil keputusan apa. Ada rasa syukur, ada timbul perasaan aku ingin bersyukur. Aku bersyukur tentang ini, aku bersyukur tentang itu, aku bersyukur masih bisa berdiri saat ini, aku bersyukur masih punya keluarga, aku bersyukur masih ada kendaraan, aku bersyukur masih bisa dikasih kekuatan, kesehatan untuk menjalani hidup ini. Aku bersyukur kakiku tidak sakit dan tetap bisa beraktivitas dengan nyaman. Aku bersyukur. Carilah syukur itu di dalam hari ini dan hari-hari ke depan, sehingga dari ucapan syukur itu, dari hal sepele yang bisa kita syukuri, kita bisa melihat bahwa ada pengharapan dalam Kristus. Ada sukacita yang nantinya sendiri akan timbul di dalam hati kita, mengalir sukacita itu waktu kita bersyukur dengan hati yang legowo pastinya. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua dengan semangat dan sukacita Natal, dan kita mau belajar bersyukur dari hal sekecil apapun dan bersyukur atas Natal tahun ini. Kita masih bisa ada dan sehat, tetap sehat hari ini. Tuhan Yesus memberkati.